Kesuksesan itu ada hukumnya. Iya, lo nggak salah dengar. Jadi, kesuksesan itu sama seperti hukum alam. Seperti gravitasi, kemudian gaya nuklir, dan lain-lain. Semuanya konsisten, semuanya bersifat tetap, dan semuanya pasti berperilaku mengikuti hukum tadi. Termasuk kesuksesan, teman-teman. Jadi, kalau kita bicara kesuksesan, ini bukan hanya perihal privilege atau bicara keberuntungan. Siapapun teman-teman, kalau misalkan kita bisa menerapkan hukum ini, berarti teman-teman juga akan menjadi orang yang sukses. Nah, cara detailnya akan kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, di sini sama gua Andika di dalam Insight Corner, yang di dalam series ini kita akan ngebahas berbagai macam hal terkait dengan karir dan pengembangan diri. Salah satu buku yang menarik banget yang ngebahas terkait dengan hukum kesuksesan ini adalah Outliers dari Malcolm Gladwell. Di buku ini dia menjelaskan berbagai macam hal yang kalau dirangkum sederhananya adalah aspek kesempatan dan kesiapan. Iya, kesempatan juga berperan di situ, privilege juga berperan, tapi yang menarik ada aspek kesiapan di situ. Di buku ini, salah satu tokoh yang pasti teman-teman juga kenal adalah Bill Gates. Di situ disampaikan bahwa Bill Gates memang terbantu sekali dengan kondisi orang tuanya yang kaya raya, sehingga dia punya akses untuk komputer pada saat itu. Tetapi, berbeda dengan anak-anak seusianya, Bill Gates yang paling banyak menghabiskan waktu untuk belajar terkait dengan komputer, dan akhirnya kita bisa tahu seperti apa kesuksesan Bill Gates sekarang. Nah, yuk kita coba breakdown apa sih yang dibahas terkait dengan kesiapan dan kesempatan tadi. Nah, pertama yang kita pengen bahas dulu adalah terkait dengan aspek kesiapan, teman-teman. Kesiapan ini kalau kita breakdown, ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah motivasi, dan yang ketiga adalah keterampilan atau kompetensi. Mindset ini akan ngebantu kita untuk melakukan hal yang tepat. Karena kalau kita nggak punya mindset, kita jadinya gampang terombang-ambing. Kita nggak tahu dengan jelas apa keputusan yang harus kita ambil. Jadi, untuk kita bisa siap punya kompetensi dan kualitas diri yang sesuai gitu ya, untuk jadi sukses, maka kita pertama harus punya mindset yang sesuai dulu. Yang kedua adalah terkait dengan aspek motivasi. Ketika kita udah punya mindset yang tepat dan kita mengupayakan untuk mengembangkan diri kita tanpa adanya motivasi, pasti kita bakalan gampang berhenti. Kita bakalan gampang nyerah. Makanya motivasi ini jadi penting banget untuk membantu kita tetap berupaya walaupun kita udah gagal berkali-kali, teman-teman. Yang terakhir adalah aspek keterampilan atau kompetensi. Ini tentunya ngebantu kita untuk akhirnya nggak mengulangi lagi kegagalan yang sama. Karena dari situlah akhirnya kita terus mengembangkan diri kita. Kalau kita ibaratkan dalam sebuah game gitu ya, berarti level kita makin lama makin naik nih. Karena ada kegagalan yang kemudian kita pelajari, dan akhirnya kompetensi kita terus meningkat. Tapi teman-teman, menariknya adalah ketika kita bicara tentang kesiapan, kesiapan ini selalu nempel erat dengan kesempatan. Contohnya gimana? Misalkan nih, teman-teman udah coba ngembangin diri, mempersiapkan diri teman-teman sebaik mungkin di usia 20 tahunan teman-teman ini sekarang gitu ya. Tapi kemudian ternyata teman-teman mempersiapkan untuk era yang salah. Teman-teman nggak paham nih sekarang eranya lagi berkembang seperti apa, dan teman-teman jadinya mempersiapkan untuk sesuatu yang nggak tepat. Wasting dong jadinya. Nah, makanya jadi menarik banget kalau misalkan kita bahas tentang kesempatan nih. Kalau misalkan kita lihat pola orang-orang yang sukses luar biasa, itu sama teman-teman. Kalau polanya sama dan konsisten, berarti kita bisa bilang ini ada hukumnya gitu ya. Mereka itu selalu mempersiapkan sesuatu ketika sesuatu itu tuh masih baru, dan ketika sesuatu tersebut menjadi sangat besar, mereka udah sangat ready, mereka udah sangat siap. Contohnya orang yang kita tahu, yang tadi kita bahas singkat, yaitu Bill Gates. Bill Gates memang dia ada faktor privilege ya, karena orang tuanya kaya raya, dan dia disekolahkan di SMA yang satu-satunya di daerah itu yang punya komputer. Dulu komputer tuh belum personal komputer, teman-teman ya. Komputernya masih besar, yang itu harganya itu mahal sekali. Nah, Bill Gates punya akses ke situ, tapi dia adalah satu-satunya siswa yang menghabiskan waktu jauh lebih banyak dibandingkan dengan siswa lainnya untuk belajar komputer. Dia sampai di luar jam belajar sampai malam, bahkan juga di weekend dia ngabisin waktu tuh untuk coba programming. Dan ketika libur musim panas, dia nggak bisa datang ke sekolahnya, dia akhirnya datang ke perpustakaan di salah satu universitas di sekitar situ, dan dia juga tetap belajar lagi komputer. Jadi dia menghabiskan waktu sangat banyak ketika pada saat itu era komputer masih belum besar, di tahun 1960-an gitu ya.
Lalu kemudian teman-teman, Bill Gates sudah mempersiapkan skillnya dengan sangat baik, dan ketika era personal computer booming di era tahun 1970-an sampai 1980-an, Bill Gates sudah punya kompetensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang sepantarannya, dan di saat itulah akhirnya dia mendirikan Microsoft, dan dia jadi salah satu orang yang paling tahu terkait dengan komputer gitu ya. Nah, ini bicara terkait dengan polanya teman-teman ya. Ada kesempatan besar yang nanti akan hadir gitu ya. Itu juga akan hadir di hidup teman-teman. Tapi teman-teman nggak pernah tahu kapan itu datang. Tapi kalau kita lihat polanya adalah orang-orang yang sukses luar biasa, dia selalu mempersiapkannya secara bertahap dari ketika hal tersebut masih menjadi hal yang baru. Contohnya tadi komputer gitu ya. Nah, kita coba beralih ke konteks lain teman-teman. Ketika kita bicara tentang Indonesia sekarang ada dua hal nih yang lagi happening gitu ya. Yang pertama adalah bonus demografi teman-teman. Usia kerja kita itu jauh lebih banyak daripada usia-usia non-produktif. Ini ngebuat jadinya kompetisi untuk teman-teman yang ada di usia kerja jadinya tinggi banget. Di sisi lain, kita juga sedang masuk ke era digitalisasi yang luar biasa. Dari reportnya World Economic Forum, ini mengatakan akan sangat banyak pekerjaan-pekerjaan yang berubah teman-teman. Ini berarti, kalau dua konteks tadi kita kaitkan teman-teman, berarti teman-teman sedang menghadapi era yang sedang berubah dan akan matang 10-20 tahun yang akan datang. Itu terkait dengan digitalisasi. Ini serupa konteksnya dengan era Bill Gates dulu, terkait dengan personal computer. Berarti harus ada yang dipersiapkan. Tapi, fakta lainnya tadi adalah teman-teman sedang ada di bonus demografi, sehingga teman-teman berkompetisi dengan sangat banyak orang. Kalau misalkan di usia 20-an tahun teman-teman sekarang ini, teman-teman nggak invest sesuatu yang paling berharga di hidup teman-teman, yaitu waktu dan tenaga untuk mengembangkan diri, sementara teman-teman malah ngabisin untuk scrolling sosial media, habis. Nggak ada lagi kesempatan. Teman-teman udah kehilangan kesiapannya tadi, karena teman-teman nggak banyak invest untuk pengembangan diri. Teman-teman juga kehilangan kesempatan, karena waktu terus berubah, dan nanti ketika digitalisasi udah matang, teman-teman nggak punya apa-apa. Terus apa dong yang harus dilakukan? Kalau kita balik ke aspek kesiapan tadi teman-teman, maka yang pertama kita bicara tentang mindset. Mindset ini yang paling penting di era digitalisasi, yaitu kita punya mindset yang adaptif. Mindset yang harus selalu ngebantu kita untuk mau belajar, learn, kemudian mau untuk unlearn, melihat sesuatu yang berubah, dan kita mencoba untuk meninggalkan mindset lama dan cari sesuatu yang baru, dan akhirnya kita belajar hal yang baru lagi atau relearn. Berarti learn, unlearn, dan relearn. Ini adalah mindset yang paling dasar untuk ngebantu kita di era digitalisasi. Kemudian yang kedua, terkait dengan motivasi. Nah, ini yang paling kritikal sebenarnya. Banyak orang-orang yang karirnya, kekayaannya, kehidupannya stuck, itu simply karena mereka itu clueless. Pasti teman-teman juga pernah ngalamin itu ya. Ketika lulus kuliah, nggak benar-benar tahu apa yang mau dicapai. Orang-orang yang nggak tahu apa yang mau dicapai, maka motivasinya pasti rendah. Ketika ngadapin suatu masalah, cenderung gampang nyerah teman-teman. Maka itu jadinya penting banget untuk teman-teman tahu apa yang benar-benar pengen teman-teman capai selama hidup, apa masalah besar yang pengen teman-teman coba solve. Kalau itu udah punya, teman-teman akan jadi orang yang gak gampang nyerah dan punya motivasi yang tinggi banget. Nah, terakhir yaitu aspek kompetensi. Kompetensi inilah yang harus benar-benar dikaitkan dengan kesempatan teman-teman. Karena kalau enggak, teman-teman jadinya akan mempersiapkan sesuatu yang salah, yang gak sesuai sama kesempatan yang akan datang. Maka dari itu, kita coba cari tahu nih, apa-apa aja sih pekerjaan-pekerjaan atau skill yang itu nanti 10-20 tahun yang akan datang, ini masih akan sangat dibutuhkan, dan ini akan ngebantu teman-teman untuk dapetin kesuksesan yang lebih besar. Kalau kita lihat lagi ke reportnya dari World Economic Forum, di situ menjelaskan beberapa hal. Kalau misalkan teman-teman coba rangkum, sederhananya, itu ada pekerjaan-pekerjaan yang pertama berkaitan dengan data. Jadi data scientist, data analis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, itu juga berkaitan dengan programming. Tentu ya, kita udah banyak dengar terkait dengan hal itu. Yang ketiga, itu berkaitan dengan pemasaran digital. Ini aspek kreatifnya harus kuat, aspek strategiknya juga harus kuat. Jadi nggak cuma bicara tentang bikin konten, karena sekarang bikin konten udah gampang banget dibantu AI. Jadi justru aspek kreatif dan strategik ya teman-teman nih. Kemudian yang keempat juga ada berkaitan dengan product management atau technology design. Jadi di situ pekerjaan seperti product manager, UI UX designer, dan lain-lain itu masih sangat banyak dibutuhkan. Karena kita akan selalu banyak bercengkerama dengan teknologi, dan hampir keseluruhan hidup kita dari awal kita bangun sampai kita tidur lagi, kita berhadapan dengan teknologi.
Itulah kenapa pekerjaan-pekerjaan tadi yang kental dengan teknologi ini jadi masih sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk invest waktu dan tenaga lo untuk 3 hal tadi. Harus dapetin mindset yang tepat, punya motivasi yang jelas, dan juga teman-teman mempersiapkan diri teman-teman dengan skill-skill dan kompetensi yang memang dalam 10-20 tahun yang akan datang, itu akan menjadi sesuatu yang sangat amat dibutuhkan. Prosesnya pasti emang gak akan mudah, teman-teman. Pasti bakalan sangat melelahkan. Mungkin teman-teman jadinya bakal ngeliat orang-orang di sekitar teman-teman itu sedang menghabiskan masa mudanya untuk bersenang-senang, sementara teman-teman lagi berlelah-lelah. Tapi emang prosesnya harus gitu, teman-teman. Dan orang-orang sukses juga semuanya seperti itu. Balik lagi ke bahasan awal tentang hukum tadi ya. Gue juga kayak gitu. Gue mulai belajar tentang digital dan bisnis itu kurang lebih di tahun 2013 ketika gue SMA, di mana anak-anak SMA sepantaran gue belum membahas itu sama sekali. Tapi sekarang gue udah punya kehidupan yang jauh lebih baik. Begitu juga dengan tokoh-tokoh sukses lainnya. Teman-teman coba baca deh terkait dengan kisahnya Oprah Winfrey. Ketika muda, dia menderitanya luar biasa, mendapatkan banyak pelecehan, hidupnya di keluarga yang nggak begitu beruntung gitu ya, dan dia hidupnya susah payah. Tapi dari kesusahan itu, dia nggak pernah menyerah, dia tetap melakukan sesuatu yang orang-orang seusianya nggak melakukan itu. Jadi ketika kesempatan datang, maka dia udah jauh lebih siap, dan akhirnya kesuksesan itu diterima oleh dia. Begitu juga dengan J.K. Rowling, begitu juga dengan tadi Bill Gates, dan beratus-ratus tokoh-tokoh lainnya. Polanya sama, kalau misalkan teman-teman nerapin itu, harusnya kesuksesan itu juga bakal datang ke kehidupan teman-teman. Tapi tentunya jangan lupa juga untuk berdoa, karena sebesar apapun upaya yang kita lakukan, tetap ada peran Tuhan di situ. Jadi, lebih baik untuk kita berlelah mumpung kita masih muda, teman-teman. Ketika teman-teman punya energi yang masih banyak, peluang melakukan kesalahan yang juga masih banyak, dan masih banyak juga kesempatan untuk ekspor. Dibanding ketika melakukannya ketika udah tua. Ketika kesempatan teman-teman makin sedikit, dan tanggungan hidup teman-teman juga sudah banyak. Dan apalagi melakukan itu di dalam penyesalan. Tentunya teman-teman gak mau ngelakuin itu kan ya. Sekarang udah banyak banget platform-platform untuk teman-teman tuh ekspor tentang diri teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau assessment gratis terkait dengan mengetahui gitu ya, teman-teman kira-kira karir mana yang cocok, bisa coba isi assessment di Rakamin atau di platform-platform lainnya. Udah banyak banget, jadi nggak ada alasan lagi untuk teman-teman nggak tahu tentang diri teman-teman dan teman-teman nggak bisa ngembangin diri teman-teman. Di next video, kita akan ngebahas lagi apa sih yang harus teman-teman lebih detail, lebih konkret di usia 20-an ini, biar teman-teman bisa apply hukum kesuksesan tadi untuk kehidupan teman-teman. Stay tune teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya.